TK Islam Baitur Rahman. Yang kami hormati teman-teman pengajar TK Islam Baitur Rahman yang senantiasa berbahagia. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita hingga saat ini. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat dan umatnya hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang pada hari ini telah bersedia untuk bersama-sama duduk di Aula TK Baitur Rahman dalam acara diseminasi budaya positif akan disampaikan oleh teman kita Ibu Indriyanti SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7. Sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu perkenalkan saya selaku pembawa acara, bacakan susunan acaranya. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan Kepala TK Islam Baitur Rahman. Menempati acara yang keempat, paparan budaya positif. Acara yang kelima lain-lain, dan sebagai acara yang keenam yaitu penutup. Baiklah, untuk mengawali acara pada siang hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langkahkan ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Nikmah dipersilahkan. Sambutan dari Kepala TK Islam Baitur Rahman kepada Ibu Hajah Yunaningsih SPD AUD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Semangat. Oke, terima kasih, segala puji milik Allah. Kita berkumpul di sini semua atas izin Allah. Dan tidak lupa salawat serta salam tercurah pada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Teman-teman, terima kasih. Hari ini panjenengan semua mengikuti acara diseminasinya Bu Yanti. Semoga itu menjadikan wujud dukungan panjenengan dengan teman sejarah, teman kita, biar berkarya lebih baik dan lebih semangat, biar mendapatkan kebahagiaan karena mendapat dukungan dari teman sejarah. Semoga kebaikan panjenengan dibalas Allah lebih barokah, amin. Dan semoga panjenengan semua dapat ilmu dari yang akan dipaparkan oleh Bu Yanti nanti ya. Teman-teman,
Dan Bu Yanti, terima kasih Bu Yanti telah mengikuti proses CGB, mengikuti jejak langkah kakaknya yang sudah mengikuti CGB dan berhasil lulus. Semoga Bu Yanti nanti mendapatkan ilmu, terus kemudian bisa menularkan, bisa tergerak, menggerakkan kepada teman-temannya semuanya. Amin. Semoga kita dapat ilmu nanti kita pakai ya, jangan kita sampirkan kaya lambi lungsut neng sampiran ya. Jadi ini ilmunya kita terima, kita pakai, kita terapkan untuk diri kita sendiri, kemudian kita terapkan kepada anak-anak. Dan semoga guru semua diberi semangat mengikuti kegiatan berilmu ini. Mohon maaf bila ada kesalahan salah. Sambutan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Endarianti SPD. Kepada Ibu Endarianti SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Iya, mana suaramu? Ini suaraku. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama-tama, marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama belajar tentang budaya positif. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala TK Islam Baitur Rahman yang sudah mensupport kegiatan ini. Terima kasih juga kepada teman-teman, rekan-rekan seperjuangan. Filosofi dari Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup di masyarakat. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Positif pada murid, menumbuhkan rasa percaya diri pada murid, melatih murid untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan, kemudian mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian tolok ukurnya, yang pertama tersusun keyakinan kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kedua, murid dan guru mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati, dibuat dan disepakati. Yang ketiga, murid mampu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian, murid mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atas masalah yang dihadapi. Terakhir, murid dan guru mampu melaksanakan disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dengan baik. Untuk lini masa, yang pertama kita memberikan pemahaman kepada murid tentang keyakinan kelas. Selanjutnya membentuk keyakinan kelas bersama murid. Ketiga, mempraktekkan segitiga restitusi. Keempat, meminta izin dari kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi. Kemudian menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara konsisten. Nah, bagaimana kita melakukan sebuah perubahan? Yaitu dengan metode Bagja. Apa itu Bagja? Di sini bisa kita lihat, ini merupakan singkatan ya dari BAGJA. B-nya di sini buat pertanyaan utama. Jadi apa yang akan kita lakukan untuk membuat pembelajaran yang berpihak pada murid? Jadi kita buat pertanyaan utama ini. Kemudian setelah itu A-nya ambil pelajaran. Ambil pelajaran di sini.
kita bisa melihat potensi-potensi apa yang dimiliki anak, atau potensi-potensi apa yang kita miliki, atau bisa juga potensi-potensi apa yang dimiliki oleh sekolah kita, lembaga kita. Itu bisa kita ambil pelajaran dari situ. Jadi kita ini tentang potensi-potensi yang bisa kita ambil. Kemudian G-nya gali mimpi. Nah, di sini untuk gali mimpi kita punya angan-angan yang tinggi terhadap anak-anak kita, diri kita, pembelajaran kita, lingkungan kita, sekolah kita. Jadi kita punya mimpi. Kita berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Nah, seperti itu. Kemudian J-nya jabarkan rencana. Nah, setelah hari mimpi kita susun rencana tadi, kita uraikan rencana-rencana yang akan kita lakukan itu apa saja. Dari pelajaran-pelajaran, mimpi-mimpi yang kita angan-angankan tadi, kita buat rencana. Nah, seperti itu. Kemudian terakhir adalah atur eksekusi. Ya, jadi di sini kita mengeksekusi, melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan, yaitu untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itu. Yang sudah ini keyakinan kelasnya buah Yuni Kurnia, jelas ya. Keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai yang diyakini atau dipedomani dari hasil kesepakatan kelas yang disusun bersama antara siswa dengan guru, yang berisi harapan-harapan. Harapan-harapan siapa? Harapan-harapan baik murid maupun guru untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang dari tadi kita bicarakan, di sini budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian dari budaya positif itu di dalamnya ada disiplin positif. Disiplin positif adalah budaya positif yang bisa dikembangkan di sekolah, di lembaga kita. Contohnya di sini 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ini bukan 5S yang ada di Jepang ya, tapi bisa juga kita mengambil 5S yang di Jepang, Seiri, Seiso, Seiton, Seiketsu, Setsuke, itu bisa juga 5R ya. Contohnya 5R juga bisa: rapi, ringkas, resik, rawat, rajin. Bisa juga kita masukkan ke dalam disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku. Di sini ada 2, hukuman dan penghargaan. Jadi setiap perilaku itu pasti punya motivasi, apapun yang kita lakukan. Itu motivasinya. Kalau untuk anak-anak itu biasanya hukuman dan penghargaan. Hukuman supaya anak tidak mendapat hukuman seperti itu, atau supaya anak bisa mendapatkan penghargaan. Ini materi terakhir tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, di sini ketika anak melakukan sebuah kesalahan, cara paling efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, apa saja isinya? Namanya segitiga ada 3 ya, sudutnya 1, 2, 3. Nah, di setiap sisi itu yang pertama ada menstabilkan identitas. Jadi ketika anak merasa ketika anak melakukan sebuah kesalahan, yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Kedua, validasi tindakan yang salah. Tidak apa-apa, bersalah itu wajar. Setiap orang pasti pernah bersalah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pokoknya kita bongbong ya. Jadi biar anak tidak down mentalnya. Kemudian validasi tindakan yang salah, bahwa yang kamu lakukan ini salah, yang dia lakukan itu kurang benar. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini? Misalnya kayak gini,
anak soli, kamu soli enggak? Soli. Kalau soli jangan melakukan seperti itu. Kamu tidak harus membanting-banting mainan supaya dapat makanan atau yang lainnya yang jelas di sini menanyakan tentang keyakinan kelas. Apa yang diyakini anak? Apa yang diyakini bersama? Yang tadi kita di awal sudah diingat tentang keyakinan kelas ya. Jadi kesepakatan kelas itu apa yang diyakini, kita tanyakan lagi ke anak. Nah, setelah itu baru kalau kita misalnya kalau mau pinjam punya temannya tidak harus dengan merebut, bisa kita ngomong dengan baik-baik. Yang jelas kita beri pengertian kepada anak. Seperti itu. Nah, di sini kita sebagai pendidik ini memegang peranan yang sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, posisi kontrol kita ada di mana? Ini ada 5 ya. Yang pertama itu penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau atau pengawas, yang kelima manajer. Kalau penghukum ini biasanya ketika anak merasa bersalah, kita ini dapat hukuman anaknya misalnya seperti itu. Atau yang kedua membuat merasa bersalah, tidak dihukum anaknya, tapi kita sampaikan kata-kata halus, tapi membuat anak itu mengenang. Jadi anak itu merasa bersalah atas dirinya sendiri, dan itu membuat anak kecil hati seperti itu. Kalau posisi teman, kita menganggap anak didik kita itu sebagai teman. Jadi kita akrab dengan anak-anak. Yang paling bagus di sini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kalau manajer ini selain keempat posisi kontrol ini dikuasai, ini manajer ini kita membimbing anak, membuat anak merasa dihargai dan tumbuh keberanian. Jadi kita mengontrol anak lewat posisi yang manajer ini. Paling bagus adalah posisi kontrol manajer. Tentang disiplin dan hukuman di sini, disiplin dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku baik murid dan mengajarkan tentang kontrol diri. Kemudian hukuman dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku murid. Next. Motivasi yang baik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri anak, yaitu biasa disebut motivasi intrinsik. Motivasi internal yang muncul dari dalam diri seseorang. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Di sini apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Jadi perilaku yang dimunculkan anak itu pasti didasarkan atas 5 kebutuhan dasar ini. Jadi dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa kebutuhan dasarnya? Di sini yang pertama ada fisiologi, fisik. Contohnya makan, minum. Nah itu biasanya anak nangis. Kenapa nangis? Lapar. Nah itu kebutuhan dasarnya adalah fisiologi. Kemudian untuk yang kedua adalah rasa aman. Anak melakukan sesuatu untuk membuat dirinya merasa aman, seperti itu. Kemudian yang ketiga, cinta dan kasih sayang. Dia melakukan sesuatu agar dia mendapatkan kasih sayang dari siapa? Dari temannya, dari gurunya, dari orang tuanya, dari lingkungannya, seperti itu. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar yang keempat adalah aktualisasi diri. Anak butuh pengakuan dari orang lain, pengakuan dari temannya. Tidak hanya anak-anak ya, kita orang dewasa pun seperti itu, akan butuh aktualisasi diri. Kemudian yang terakhir adalah pengakuan dari orang lain. Nah ini adalah 5 kebutuhan dasar hidup manusia, anak-anak ataupun dewasa. Ini sama. Gimana pengalaman saat pembelajaran yang setelah kita mempraktikkan tentang segitiga restitusi tadi? Yang jelas di sini bahwa setelah saya mempraktikkan keyakinan kelas
merasa bahwa anak itu lebih nyaman dan tertarik mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah, walaupun sekarang ini ya, kemarin contoh ya Mas Arka, sekarang Mas Arka itu sudah mau duduk di kelas ikut pelajaran. Alhamdulillah, walaupun prosesnya tidak mudah dan tidak sempurna. Sekian paparan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dulu sebelum ada pertanyaan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, itulah tadi paparan tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Yanti. Sangat menarik sekali ya. Nah, mungkin dari apa yang disampaikan. Oh ya, kita berikan aplaus dulu buat Ibu Yanti yang paparannya sungguh sangat keren sekali ya, dan mudah-mudahan banyak membawa manfaat pada kita. Selanjutnya masih adakah mungkin ya teman-teman yang apa yang disampaikan oleh Bu Yanti tadi mungkin masih mengganjal gitu ya di benak pikiran ibu-ibu semuanya. Monggo bisa ditanyakan untuk lebih menajamkan pemahaman kita. Silahkan. Ya, oke, Bu Kurnia, silahkan Bu Kurnia, biar lebih mantap pakai mic ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya mau menanyakan tentang kaitannya dengan bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa agar anak itu bisa istilahnya budaya positif itu bisa lebih mudah ditanamkan ke anak tanpa kita harus memberikan hukuman dan hadiah tadi atau reward, karena seperti yang dijelaskan oleh Bu Yanti tadi, budaya positif dapat ditumbuhkan kepada anak lebih baik dengan adanya motivasi intrinsik dalam diri anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang sangat bagus dan luar biasa sekali dari Bu Kurnia. Selanjutnya silakan Bu Yanti bisa dijawab pertanyaan dari Bu Kurnia tadi. Baik, terima kasih Bu Kurnia atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Oke, baik. Tadi bagaimana cara agar menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak. Nah, di sini kita dengan membiasakan anak untuk tidak memberikan reward, ya, atau membiasakan dengan larangan-larangan. Jadi jangan ini. Nah, seperti itu agar kita hindari ya. Jadi bagaimana kita itu membuat anak melakukan sesuatu itu yang dari dalam dirinya sendiri, kemauannya muncul dari dalam dirinya sendiri. Bisa dengan kita sebelumnya kita ceritakan dulu tentang surga dan neraka. Bagaimana ketika berada di surga, bagaimana ketika di neraka itu seperti apa. Jadi nanti anak itu akan tumbuh motivasi. Oh, saya pengen ke surga. Oh, saya tidak mau ke neraka. Jadi bagaimana ketika saya mau ke surga, apa yang akan saya lakukan? Bagaimana nek aku ingin aku masuk neraka atau surga? Bisa seperti itu. Atau mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Monggo. Ya, monggo ada yang lain menambahkan? Sudah cukup Bu? Bagus sekali jawabannya. Oh ya, hebat sekali ya. Kemudian cukup puas jawabannya? Puas ya? Puas ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Pertanyaan dari Bu Kurnia tadi mengakhiri untuk acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Yanti. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari beliau dan mudah-mudahan bisa kita implementasikan di kelas kita masing-masing ya, supaya membawa perubahan yang positif tentunya untuk dunia pendidikan dan pada umumnya dan juga pada khususnya di lingkungan kita sendiri di TK Islam Baitur Rahman. Amin ya rabbal alamin.
Baiklah teman-teman semuanya, dari Ibu Kepala TK Islam Baitur Rahman, acara demi acara sudah kita lalui dan kita sudah tiba di penghujung acara. Untuk itu kita bersyukur pada Tuhan atas segalanya diberikan kelancaran. Kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesilapan dan juga kesalahan dalam berkata-kata. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.